Pemirsa, pemerintah tegaskan tak ada pungli dalam pengurusan dokumen bagi korban bencana. Namun potensi pungli kerap mengintai warga yang berada di titik paling rentan. Istana mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada tangan kotor pungli, memanfaatkan situasi, mengeruk piti dari derita korban bencana. Kekhawatiran pemerintah itu menyusul kemungkinan hadirnya oknum dalam pengurusan berbagai dokumen pribadi, mulai dari kartu identitas diri hingga surat berharga yang hilang terbawa banjir dan longsor. Apa yang memantik istana mewanti-wanti jangan ada pungli? Celah apa yang bisa dimainkan para oknum menari di atas derita? Pelayanan tersebut memicu celah mungkin di antara yang ingin dilayani butuh cepat, butuh ada hak istimewa, butuh ABCD gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan celah-celah negosiasi atau celah berpotensi untuk saling berpeluang berkorupsi gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya peluang-peluang yang tentu harus diawasi secara akuntabilitas. Nah, transparansi yang dalam konteks ini juga perlu dilakukan untuk mencegah celah itu, karena ya hal tersebut tidak akan terjadi kalau masing-masing punya komitmen kuat. Artinya integritas dari masing-masing baik pelayan publik maupun publiknya itu sama-sama punya komitmen untuk membangun kejujuran gitu ya. Nah, ini yang berat kadang-kadang karena ya tadi di kita budaya-budaya tersebut masih banyak muncul apabila ada peluang tindakan-tindakan tersebut bisa dilakukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya tegas menyampaikan pengurusan dokumen kependudukan warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera wajib gratis. Menurut Prasetyo, tak boleh ada pungutan, apalagi permainan culas. Bapak Presiden tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang ya, diminta untuk tidak dipungut biaya, tetapi juga kami mohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi. Peringatan ini tentu bukan tanpa alasan. Dalam setiap bencana ada pola berulang. Warga kehilangan segalanya, sementara birokrasi justru kerap menjadi beban baru. Pengurusan dokumen pasca bencana pun kerap menjadi ladang empuk penyelewengan. Dalam urusan administrasi kependudukan, supaya tidak melalui calo ataupun orang-orang yang menawarkan jasa, karena ini sangat-sangat merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Dianjurkan dari pemerintah supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus dalam arti pemungutan. Dan ini sudah kita tempa anggota kita supaya tidak melakukan hal ini. Itu supaya cepat selesai dan mereka jauh-jauh datang kemari. Janganlah dibebani lagi dengan hal-hal yang lain. Kita upayakan supaya begitu dia sampai lengkap berkas, kemudian kita proses, kita usahakan secepat mungkin selesai. Saya urus kakak, tapi mengenai SK saya, hari ini juga saya mau melakukan sama BKD. Lama, cepat? Lancar, cepat, tanpa 1 menit langsung keluar. Apakah saat mengurus dokumen ini ada permintaan di luar ketentuan kayak gitu? Enggak ada. Hanya bawa kakak saja yang kena banjir itu udah dilayani, dikasih formulir,
langsung disuruh ke operator selesai. Artinya memang tidak ada pungli ya di sini. Tidak ada pungli, sama sekali tidak ada pungli. Gratis ya? Gratis, hanya ucapan terima kasih pemerintah daerah. Memang dokumen kependudukan tak sekadar identitas. Dokumen ini menjadi syarat mengakses berbagai bantuan sosial, layanan kesehatan hingga pendidikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah membentuk 9 tim Dukcapil yang disebar guna mempercepat administrasi kependudukan. Itu hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Ya, kalau yang daerah lain di Tapanuli, kami bilang Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit, tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak. Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen. Dan ini semua tidak bayar. Mulai dari kartu keluarga, KTP elektronik, ada juga akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain sebagaimana di dalam daftar ini. Diakui butuh waktu bagi korban memperbaiki dokumen identitas diri, sebab prioritas kini adalah bertahan hidup di tengah bencana. Tapi dokumen merupakan kebutuhan penting. Lantas, mampukah pemerintah menutup celah pungli? Di mana peran pemerintah itu mencoba untuk melakukan pencegahan dengan sistem pengawasan berlapis, ya, dari A sampai Z, di mana masing-masing layer itu sudah dibentuk sistem dengan digital sehingga mengurangi komunikasi antar orang dengan orang, kan itu. Nah, kalau kita gunakan teknologi digital, nah tentu komunikasi orang dengan orang ini kan akan minim, gitu ya. Nah, dengan demikian kepengurusan dokumen-dokumen tadi tidak memiliki peluang lagi, ya, untuk melakukan bernegosiasi dan lain-lain sebagainya. Arahan Presiden jelas, korban bencana tak boleh dipungut biaya apapun dan tak boleh menjadi korban baru dari praktik birokrasi menyimpang di daerah. Pengawasan dan komitmen setiap pihak kuncinya agar pemulihan dokumen benar-benar menjadi jalan keluar, bukan pintu masuk masalah baru.